Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan pernyataan terkait dengan kebijakan minyak goreng. Jokowi pun melarang ekspor CPO dan turunannya. Benarkah kebijakan ini bisa memulihkan pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri sehingga kebutuhan rakyat tercukupi atau justru hanya akan membuat Indonesia kehilangan potensi devisa? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat malam Mas Ajat. Terima kasih sudah bergabung di MNC News Prime. Dan ada peneliti Indef, Mas Ahmad Heri Firdaus. Apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah sehat Mas Ajat, terima kasih. Saya ingin ke Pak Bayu terlebih dahulu menyikapi kebijakan larangan ekspor CPO. Ini menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana pandangan Anda? Yang pertama kita luruskan dulu datanya bahwa yang dilarang itu 12 HS code, ya, kode 12 produk dalam kode HS. Nah itu kira-kira setara dengan mungkin sekitar 60-an% dari total volume ekspor produk sawit Indonesia. Jadi tidak semua produk dilarang. Yang dilarang adalah yang paling erat, yang paling dekat berhubungan dengan minyak goreng. Mulai dari CPO-nya, kemudian minyak gorengnya sendiri, dan minyak goreng dalam berbagai macam bentuk, termasuk dalam kemasan dan seterusnya, dan juga minyak jelantah, jadi minyak goreng yang telah dipakai. Saya pikir adalah usaha untuk memastikan harga di dalam negeri sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah untuk minyak goreng curah menjadi Rp14.000. Ini saya pikir adalah sebuah usaha yang kesekian kali untuk memastikan hal tersebut. Karena terus terang memang tujuan untuk mendapatkan minyak curah Rp14.000 itu sangat mulia, sangat baik karena ditujukan untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan usaha mikro, tapi memang melawan kondisi pasar. Baik. Karena ya minyak gorengnya sendiri itu sudah mungkin berada di kisaran harga Rp19.000, Rp20.000 saat ini. Sebenarnya langkah pemerintah membuat minyak goreng itu beranjak turun kurang lebih sekarang mungkin sudah di Rp17.000. Jadi sudah mulai cenderung turun ke Rp17.000-Rp16.000 untuk minyak goreng curah. Sedangkan untuk minyak goreng minyak goreng kemasan itu di sekitar Rp25.000. Jadi trennya sudah menuju ke sana. Jadi dari satu sisi untuk tujuan menyediakan minyak goreng Rp14.000 sudah tercapai. Tapi memang kita akan kehilangan devisa yang sangat besar. Saya kira nanti Mas Ahmad Heri bisa ngasih datanya berapa besar itu kontribusi dari minyak sawit pada capaian ekspor, dan ini juga akan menekan proses produksi minyak goreng atau produk-produk sawit di dalam negeri yang kemudian berimplikasi kepada misalnya tertekannya harga TBS, harga tanah petani. Jadi ada komplikasi yang luas meskipun tujuan untuk mencapai minyak goreng murah Rp14.000 untuk yang curah itu sudah ada tendensi untuk tercapai. Baik, bagaimana dengan pernyataan yang menyebut seandainya DMO 20% diefektifkan saja dengan tidak melarang ekspor CPO ini, harusnya distribusi dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu bisa tercukupi. Bagaimana Pak Bayu? Saya kira memang semua langkah telah dicoba ya, dan memang mungkin yang kita tidak beruntung karena tidak punya waktu. Sebenarnya DMO mungkin bisa tercapai, tapi membutuhkan proses yang lebih lama. Karena model bisnisnya harus dirubah, para pemain, para pengusaha ini harus memperhitungkan ulang, mengatur logistik dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, terasa masih sangat tersendat. Dan kan sudah mendapatkan korban dengan 4 orang menjadi tersangka. Jadi saya pikir sebenarnya yang kalau saya tadinya mengira kalau ada waktu yang lebih lama untuk melakukan proses transisi dan penyesuaian, mungkin DMO itu juga bisa mendapatkan hasilnya. Karena tanda-tanda mencapai tujuan harga Rp14.000 sudah terlihat.
Baik, sebagai orang yang pernah di dalam mengurusi hal ini begitu, apakah Anda melihat sebetulnya distribusinya di sini yang menjadi ujung pangkal masalah? Sawit adalah sebuah industri yang advance, industri yang sudah sangat maju ya. Itulah sebabnya mengapa kita menjadi produsen terbesar di dunia dan eksportir terbesar di dunia, bahkan menjadi industri Indonesia yang berbahan baku lokal paling besar yang memiliki daya saing di seluruh dunia. Kita betul-betul unggul dalam hal ini. Nah, advancement itu membuat hubungan antara hulu hilir, seluruh sistem agribisnisnya harus dilihat sebagai satu kesatuan. Dan yang tadi, kalau ada kekuatan besar untuk merubah, dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah, maka dibutuhkan waktu transisi untuk melakukan adjustment dan proses itu. Jadi menurut saya tidak serta-merta hanya masalah logistik dan distribusi, tetapi secara keseluruhan. Karena misalnya sekarang yang merasakan dampak yang serius itu adalah harga buah, harga tandan buah segar petani. Baik, saya ingin ke Pak Rizal. Dari sisi konsumen kita tahu memang masyarakat sudah sangat lama begitu kan berurusan dengan minyak goreng. Apakah dengan kebijakan ini satu hal yang akan berdampak baik? Ya Mas Ajat, makasih. Pertama, sejak 22 April, sejak Presiden Jokowi mengumumkan larangan ini, kami mendukung penuh dan mengapresiasi kebijakan pemerintah. Karena kita tahu, pertama tadi press release yang disampaikan Pak Mendak itu juga saya pikir statementnya tegas ya, bahwa pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau adalah prioritas pemerintah. Dan saya pikir kita berpegang pada itu. Memang selalu ada resiko dalam satu kebijakan. Tidak ada kebijakan yang tidak punya resiko. Tetapi pada konteks ini kami memandang apa yang dilakukan oleh Presiden, pemerintah melalui Permendak 22 nomor tahun 2022 adalah langkah yang memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah sangat mengedepankan kepentingan masyarakat. Jadi memang paradigmanya yang digunakan pada saat ini adalah bagaimana mewujudkan the greatest good for the greatest number. Ada risiko, iya. Tetapi yang dikedepankan saat ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami mengamati setiap hari sejak Presiden memberi sinyal larangan itu sejak 22 April. Setiap hari terjadi penurunan. Ada yang setiap hari turun 100-200 perak per liter. Ya. Ada yang 500 perak per liter sampai saat ini. Artinya kebijakan ini kalau kita dirasakan di pasar begitu ya? Sangat dirasakan. Dan kalau ditanya sampai kapan, sampai teman-teman bisa di pelaku usaha bisa memenuhi tadi keterjangkauan tadi, harga keterjangkauan. Baik, Nah, tapi kalau dari tidak, Anda sendiri melihatnya sebetulnya permasalahan utamanya kenapa ini masalah bisa sampai terus berlarut-larut, apa yang ditemukan? Saya mungkin agak rumit ya, kompleks ya. Tadi Pak Bayu menjelaskan ini industri yang sangat mature ya, tetapi menurut saya ada persoalan dengan tata niaga dari hulu hingga hilir. Ini yang perlu mungkin dibereskan ya. Nah, juga tadi kebijakan larangan ekspor ini bukan single policy, Mas Ajat. Jadi ketika dilarang ekspor, kebijakan-kebijakan pendukung lainnya itu harus bergerak. Contoh, Kementan harus bisa memastikan PKS itu membeli dengan harga yang layak. Itu harus berjalan. Hari ini para petani bukan komplain mengenai larangan ekspor, tetapi komplain terhadap PKS. Baik. Nah itu yang, jadi tidak ada single policy, selalu harus ada kebijakan pelapis. Nah ini yang mungkin yang dibutuhkan untuk mensukseskan kebijakan Presiden, kebijakan Permendak oleh Pak Menteri Perdagangan, sehingga tadi kita bisa cepat mencapai harga keterjangkauan itu. Kita sudah menghitung harga itu tadi 14.000 itu sudah mempertimbangkan kenaikan faktor-faktor produksinya. Iya. Jadi dan di undang-undang perdagangan jelas asas kebijakan perdagangan kita ya kepentingan nasional. Ya, ini juga yang mungkin disebut oleh Menteri Perdagangan gotong royong, artinya tadi ya butuh aturan turunan. Tapi saya ingin ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, ini banyak kritikan untuk kebijakan ini dari Indef. Hal apa yang
paling tidak diperhitungkan resiko-resiko yang bisa muncul dari kebijakan ini? Ya, jadi kalau kami melihat kebijakan ini kan merupakan percobaan yang kesekian kali ya dari pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng, kembali menstabilkan pasokan di pasaran ya. Terlihat dari berbagai kebijakan sebelumnya dinilai kurang efektif sampai pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk melarang atau memoratorium ekspor CPO maupun bahan baku minyak goreng seperti itu. Nah, memang betul tadi seperti yang Pak Bayu sebutkan bahwa pemerintah tidak punya cukup banyak waktu ya untuk katakanlah mengurai permasalahan yang terkait dengan ketidakpatuhan DMO, mungkin seperti itu. Dari kasus yang ada yang ditemukan bahwa memang ada pelanggaran terhadap beberapa perusahaan dalam melaksanakan kewajiban DMO, atau bukan tidak mungkin ada lagi sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya akar permasalahan kalau menurut saya. Ada ketidakinginan atau ketidakpedulian lah gitu ya dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Bahkan pemerintah sudah mewajibkan ada DMO tapi tidak kunjung dilaksanakan. Artinya kan ada harusnya penegakan hukum yang lebih diperketat, dipertegas, atau kalau perlu mungkin DMO-nya, proporsi DMO-nya yang ditingkatkan seperti itu. Nah, dengan mengambil kebijakan pelarangan ekspor ini tentunya kan ada semacam cost and benefit, harusnya kan ada pertimbangan seperti itu. Seberapa besar katakanlah cost yang dikeluarkan dan seberapa besar benefit yang diperoleh. Nah, kalau kita lihat memang pada akhirnya tujuannya kan untuk kepentingan masyarakat agar harga minyak goreng ataupun pasokan minyak goreng kembali stabil dan harganya juga sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang terlihat terlebih dahulu ini kan dampaknya negatif duluan ya, terutama kemarin di tingkat petani katanya harganya mulai anjlok, kemudian juga isu-isu yang beredar sudah menyebar ke luar negeri bahwa kita dianggap memban gitu ya. Nah, pertama di sinilah sosialisasi pemerintah ke negara mitra kita yang menurut saya kurang. Harusnya pemerintah juga melakukan sosialisasi atau penjelasan kepada negara mitra kita, pelanggan-pelanggan sawit kita di luar seperti Pakistan, China dan lain-lain, maksud dan tujuan pemerintah memoratorium ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng seperti ini. Nah, artinya tidak ada kabar-kabar yang liar gitu ya, yang dianggap kita memban gitu ya. Baik, tapi konsekuensi dari larangan ini sendiri sebetulnya bukan tanpa solusi begitu ya, Mas Ahmad? Iya, menurut saya harus diperhitungkan lebih dalam ya, terutama lebih dalam ya, and benefitnya seperti itu. Harus ada kajian yang mendalam untuk memutuskan, karena ini kan terkait dengan pertama devisa kita, kemudian neraca perdagangan. Kalau dari minyak sawit sendiri sepanjang 2021 itu datanya dari devisa sawit itu mencapai 430 triliun per tahun. Nah, kalau dibagi 12 kurang lebih sekitar 35 triliun. Nah, itu dari total sawit. Nah, katakanlah kalau untuk sebagian saja CPO dan bahan baku minyak goreng itu berapa? Artinya jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Devisa bisa loss seperti itu. Tapi ini kan berkaitan juga dengan harga yang akan muncul di pasaran dan itu digantungkan dengan kondisi di lapangan ya, kebijakan ini seberapa lama. Lalu rumusannya sebetulnya ada nggak tenggat waktu yang harus diusahakan begitu kan agar ini bisa efektif sebulan, 2 bulan atau berapa begitu, Pak Bayu? Saya kira yang jelas tadi sudah dinyatakan ini adalah kebijakan yang sementara. Kita sebenarnya juga tidak menginginkan ini terjadi, tapi memang seperti tadi dikatakan oleh semua bahwa pemerintah ingin memprioritaskan keterjangkauan minyak goreng di dalam negeri untuk kelompok masyarakat yang memang masih berpendapatan rendah. Mengapa saya katakan yang terakhir ini? Karena untuk minyak goreng kemasan itu masih bisa dijual sesuai dengan harga ekonominya. Ya, sekarang kira-kira sekitar 23 sampai dengan 25.000 rupiah per liter. Jadi kalau yang kelompok masyarakat mampu, saya kira ya silakan saja ambil minyak goreng yang sudah kemasan dengan harga yang lebih mahal tadi. Fokusnya adalah pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Nah, karena ini sementara, tadi saya setuju, kita masih bertanya dan perlu menganalisa kapan batas waktunya. Kita agak beruntung dalam tanda kutip, karena melewati musim periode Idul Fitri. Kurang lebih 10 hari ke depan,
ini ekonomi akan lesu, akan relatif lebih lambat dibandingkan yang lain. Truk tidak bisa jalan karena mendahulukan pemudik, pembelian mungkin akan turun, masyarakat akan lebih tersebar ke daerah-daerah dan sebagainya. Dan mungkin juga sebenarnya pengusaha sudah menyimpan stok yang cukup persiapan menghadapi Lebaran ini. Iya. Jadi pertanyaan saya adalah setelah Lebaran nanti, disitulah kemudian ujiannya apakah kebijakan ini bisa cukup berhasil atau tidak. Baik. Pertanyaan kedua sebenarnya adalah, karena ini sementara dan nanti akan dicabut, kalau harga internasionalnya ternyata masih tinggi, kalau dicabut, apakah mekanisme yang diterapkan ini bisa menjamin harga 14.000-nya tetap terjadi di kelompok masyarakat ini? Ini menurut saya diskusinya dan pembahasannya adalah harus menjawab permasalahan itu. Baik, bagaimana kita bisa keluar dari ujian tadi ya, 10 hari setelah Lebaran kita akan jawab itu. Nanti Mas Ahmad dan Pak Rizal, kita akan break terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami di MNC News Prime.